Firman daripada Tuhan, kita menghadapi satu kenyataan, saudara. Karena ini Women Aglow, jadi kita bicara dari sudut perempuan. Jadi kalau ada laki-laki di sini ya tidak apa-apa, biarin. Saudara, mengapa ini kenyataan? Nanti dari kenyataan itu kita belajar, ya toh. Dalam dunia ini sebetulnya yang paling menderita di dalam kehidupan keluarga, di dalam negara, di dalam peperangan, di dalam segala kejadian, yang paling menderita siapa? Yang laki-laki atau yang perempuan? Pasti perempuan loh. Ya tak? Ada kerusuhan di Jakarta, yang paling menderita perempuan. Waktu ada peperangan, sampai kalau kamu baca Alkitab coba perhatiin, saya sampai heran. Zaman dulu itu ada satu kebanggaan kalau perang itu adalah kedahsyatan kalau bisa membelah perut perempuan ngandung. Aneh loh. Kedua kayak apa? Tapi kenapa kok khusus sampai Nabi Elisa sendiri mengatakan kepada Hazael yang dilantik menjadi raja, dia berkata, aku melihat, sampai Elisa itu menangis. Dan dia berkata begini, aku melihat bagaimana perbuatanmu, kegagah perkasaanmu itu untuk mengalahkan orang Israel. Bahkan perempuan-perempuan ngandung engkau belah perutnya. Bayangin. Dan itu hampir setiap kali. Di peperangan zaman dulu itu selalu kebanggaannya kok aneh. Loh, apa hubungannya? Jadi dari sini itu saudara tahu bahwa yang paling menderita itu adalah wanita. Nah, mengapa? Sebab Tuhan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi selalu ada jalan keluar di dalam masalah-masalah yang dihadapi manusia ini. Nah, kita bicara yang paling ekstrim toh, wanita yang paling susah. Karena apa? Karena dari permulaan saudara itu harus sadar. Sebab kalau kita tuh tidak menyadari dari mulanya, saudara tidak akan bisa menerima. Dan saudara akan tambah menderita. Bahwa dari permulaan Adam dan Hawa, yang menyebabkan Adam jatuh itu siapa? Hawa. Jadi dimulai dengan perempuan, diakhiri dengan perempuan. Oh, laki. Jadi yang menyebabkan jatuh itu perempuan. Sekarang yang harus menjadi perantara keselamatan manusia perempuan. Maria, keluar Yesus. Ya tak? Jadi saudara harus tahu cakal bakalnya dan saudara harus menerima. Nah, kalau saudara itu sudah tahu bahwa yang mulai memang perempuan dan saudara ini sudah diciptakan jadi perempuan, jangan lalu bilang gini, lah kenapa aku dijadikan perempuan? Nah, itu namanya kurang ajar itu namanya. Sebabnya kamu diciptakan oleh Tuhan jadi perempuan, itu pasti Tuhan punya maksud yang luar biasa. Makanya perempuan itu disebut penolong. Ini saudara harus tahu. Kamu ini penolong. Jadi penolong sama yang ditolong pinter mana? Pinter mana? Ya pinter penolong nih. Jadi saudara harus sadar bahwa saudara perempuan-perempuan ini lebih pinter dari. Loh, jangan gitu dong. Jangan bilang istri saya bilang dari laki-laki. Bukan. Lebih pintar dari suamiku, pasangan
Loku, tapi laki lain tidak kalah sama kamu. Ngerti tidak? Jadi perempuan ini diberi jadi penolong. Dia pasti kalau dikasih pasangan pasti lebih pintar dari pasangannya. Itu pasti. Jadi laki-laki harus menyadari. Tapi laki-laki tidak bakal menyadari kalau tidak mengenal akan Tuhan. Saya sendiri buktinya. Saya kenal Tuhan itu umur 12. Tapi sampai umur 45 baru dipakai Tuhan. Dan Tuhan berkata, sekarang, karena apa? Kamu sudah mengalami semua dan kamu mengerti. Sebelumnya itu saudara, saya tidak pernah mau kalah sama istri saya. Selalu saya mesti menang. Sebab saya orangnya keras, tegas, pemimpin. Loh, kalau saya katakan bahwa saudara itu, perempuan itu lebih daripada pasangannya, jangan lalu saudara itu mengatakan kamu itu lebih-lebih, tapi lebihnya dalam bidang apa? Jangan lebih dalam bidang segala-galanya. Nah itu gara-gara itu. Sebab kesalahan pengertian ini akibatnya membawa penderitaan. Kenapa? Karena penolong Tuhan tidak pernah menjadikan saudara itu penasehat. Tidak toh? Tidak toh? Saudara itu jadi perempuan itu dijadikan penolong, bukan penasehat. Ingat, karena kamu merasa lebih pintar, jadi suka guruin, suka nasehatin, ya toh? Karena kamu merasa lebih pintar. Salah. Makanya kamu yang menderita. Karena apa? Demikian kamu guruin pasanganmu, pasti kamu kena semprot. Satu. Kedua, demikian kamu menguasai, pasti pasanganmu cari pasangan yang lain. Kenapa? Karena yang mau nurut. Ini masalahnya. Karena tidak ngerti. Saudara jadi penolong itu harus tahu dalam bidang apa. Mestinya dalam bidang segala, betul. Tapi kalau menolong, coba, yang dinamakan penolong itu kalau lihat anakmu berenang, ya kan? Kamu awasi, kamu tolong dia. Kapan kamu tolong dia? Dia berenang biasa toh. Kapan kamu tolongi? Kalau tenggelam. Nah, jadi tenggelam dulu atau ditulungi dulu? Nah, tapi kamu ini nolongi mencegah atau tenggelam dulu? Nah, sukai mencegah toh? Mencegah toh? Nah, kalau mencegah itu guruin atau menolong? Nah, salahnya di situ. Itu guruin, saudara. Maka saudara selalu menderita. Karena apa? Karena yang kamu nyanyikan tadi kamu tidak sadari. Orang yang kamu kan paling cinta Yesus toh? Yesus yang aku paling cinta. Orang yang paling kamu cinta, kepingin nurut sama kamu atau kamu nurut dia? Orang yang kamu cintai, kamu kepengennya dia nurut dia. Lah itu kayak Yesus buat cintai sampai sekarang buat atur kamu. Nah, salahmu di sini, saudara. Maka dari itu kita belajar. Tuhan Yesus itu luar biasa. Sampai saya mengatakan begini, Tuhan kau terhadap wanita ini kok luar biasa sih Tuhan. Tuhan bilang, karena aku menciptakan tuh sebetulnya dua itu di dalam diri Adam.
manusia yang tak ciptakan. Di dalam diri Adam aku menciptakan itu, Tuhan mengatakan aku menciptakan manusia segambar dengan aku. Jadi satu Adam itu, di dalam Adam itu ada laki-laki dan perempuan segambar. Nah, itu persis di dalam dirinya Allah. Di dalam dirinya Allah itu ada laki-laki dan perempuan. Karena apa? Allah itu, di dalam diri Allah ada siapa? Roh Kudus. Maka dari itu di dalam Allah ada Roh Kudus. Maka yang disebut penolong itu siapa? Roh Kudus. Ngerti saudara? Jadi secara kasar, secara pengertian kasar, Allah itu Adam, Roh Kudusnya siapa? Hawa. Penolong, karena Roh Kudus Hawa itu dikeluarkan dari dirinya Adam. Ngerti saudara? Nah, adapun keluar anak Yesus itu firman yang menjelma jadi anak daging. Ngerti saudara? Maka dari itu, kalau saudara diciptakan jadi perempuan, saudara harus benar-benar pelajari firman Tuhan dan Roh Kudus. Karena saudara diciptakan jadi perempuan, fungsimu penolong, dan itu fungsi Roh Kudus. Kalau kamu berjalan dengan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, saya jamin kuasa Tuhan berjalan. Pasanganmu nurut. Tidak mungkin tidak mengasihi kamu dan tidak nurut. Nah, ini saya alami dewek dengan istri saya. Saya kawin umur 30. Sekarang umur saya itu hampir 66. 35 tahun lebih saya sudah menikah. Saya pacaran sama istri saya 13 tahun. Ayo, kira-kira jadi saya kenal sama dia, bergaul dengan dia berapa tahun? 35 tahun tambah 13 tahun. Ngerti? Jadi saya benar-benar sudah ngalami semua. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan apa? Jadi contoh. Jadi memberitahukan, mengarahkan supaya orang-orang itu mengalami hidup dengan Yesus itu bagaimana. Luar biasa sebetulnya. Padahal saya dikasih jodoh dia itu, kalau seandainya saya tahu, saya nggak mau. Taunya belakangan sudah kawin no. Nemuin penji tahu lah, ramalan. Itu buku itu tuh dikasih papanya, disimpan terus. Umur 40 tidak mungkin dia hidup. Paling lama umurnya 40. Nah, coba kalau kamu dikasih jodoh tahu umurnya berapa 40, mau enggak? Ya mau. Karena enggak tahu. Jadi saya taunya gini. Ini istriku kok aneh. Sejak kawin itu kalau tidur lampunya mesti minta terang. Iya toh? Minta kok terang kok aneh. Tak matiin langsung gak bisa nafas. Lah kan kelemahannya aneh, fatal banget. Tidur nyenyak, tak matiin ceklik. Gak bisa nafas. Aneh enggak? Itu nyata saudara. Sampai saya bilang, loh kenapa siang kamu kok isak gitu? Tidak tahu saudara. Setelah saya berdoa, Tuhan ini engkau kasih jodoh kok lemah, ada kelemahan gini, ini mesti ada jalan keluarnya dong. Kalau tidak ada ya tidak lucu tuh. Setelah itu Tuhan memberikan hikmat. Ada kutuk. Kutuk apa? Tak tengkingi terus, tak doain, tak kutuknya tak lepasin. Tapi kok masih? Gimana letaknya? Lah, maka dari itu saudara itu harus kenali Tuhan sungguh-sungguh. Akhirnya saya tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu tuh saya buka ilaci. Nah, mau nyari apa buka ilaci lah. Tahu buku
buku kayak ndi apa iki? Tak baca, oh pantesan ada iketan bahwa dia itu pembuluh bronkinya, napasnya itu sempit. Kelemahannya itu adalah sesak napas dan umurnya tidak mungkin lebih dari umur 40. Sebab papae mati umur 40, mamae umur 39. Jadi kayak kena kutuk turunan. Nah, setelah saya tahu, wah ini loh. Lalu saya bakar dalam nama Yesus. Saya bilang, kamu mulai sekarang ngomong. Aku sudah bebas, aku sudah bebas. Sampai sekarang umur 65 tetap sehat. Ngerti? Nah, setiap orang saudara dan saya itu punya kelemahan bawaan. Betul lah? Tidak bisa. Salah satu watak. Itu bawaan semua saudara. Tapi jangan saudara bilang, aku kok diciptakan begini. Kan watak itu yang ngasih Tuhan. Nah, itu namanya kurang ajar. Saudara dan saya itu sudah kenal Yesus. Saudara harus menyadari, oh itu hasil karena Adam dan Hawa. Aku sudah jadi begini, ya harus ada jalan keluar. Jangan menyesali apa yang terjadi atas dirimu karena turunan, karena perbuatan orang yang melahirkan kamu. Tidak boleh. Belajar dari Tuhan. Pada waktu Tuhan ditanya orang, ini orang kok buta dari lahirnya Tuhan. Siapa yang salah Tuhan? Tuhan Yesus berjawab, tidak ada yang salah. Tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Berarti apa? Ada jalan keluar. Itu yang harus saudara dan saya hadapi. Kamu di dalam hidup ini menderita. Oh, jangan khawatir. Nah, ini ngadepi masalah belum sudah ketakutan, dipikir terus gak bisa tidur, terus akhirnya frustrasi, mai sakit, gatelen, ya toh, macam-macam. Salahnya siapa? Salahmu karena kamu tidak ngerti. Nah, hari ini kita belajar. Nah, nanti ini kan tidak cukup waktunya. Kamu mesti terusin semua di rumah. Dan cara belajarnya itu harus sendiri-sendiri dengan Tuhan, itu luar biasa. Mari kita belajar. Dari segi yang lain ini, dari khusus dari kita buka di dalam Efesus pasal yang pertama. Meskipun ini sudah saya kupas, tapi beda kupasannya di tempat yang lain. Kita perhatiin. Efesus pasal pertama ayat yang ke-15. Nah, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatiin, mengingat terus meminta. Yaitu Bapa yang mulia itu supaya dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, ini penting ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sampai di sini. Nah, kita belajar bahwa yang penting harapan kita itu terhadap Yesus. Karena kita menyadari Yesus itu segala-galanya. Kuasanya, hikmatnya, kasihnya. Nah, itu akan menjadi bagian saudara dan saya kalau saudara hidup di dalam firman dan tuntunan Roh Kudus. Karena di dalam Yohanes 11 ayat 15 Tuhan Yesus berkata apa?
Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu maksudnya apa? Kalau kamu sudah jadi anak Yesus, kamu hidup di dalam jalan firman Yesus, apa saja yang kamu minta diberi. Tapi kalau kamu keluar, maka nasib, takdir yang berjalan atas diri kamu. Jadi orang-orang yang tidak kenal Yesus di luar itu, yang berjalan itu takdir, maka dia harus usaha jungkir balik dengan pikirannya. Tapi kalau kamu di dalam Yesus, kamu harus berkomunikasi dan mengenal Roh Kudus, lalu Roh Kudus yang mimpin kamu pikiranmu, sehingga kamu nanti berjalan menurut pimpinan dia. Selalu mesti luar biasa. Sebab apa? Sebab Roh Kudus itu yang maha tahu. Nah, sekarang caranya bagaimana supaya kamu ini benar-benar mengenali Roh Kudus. Nah, kalau kamu sendiri tidak mengenali Roh Kudus, ya tahu caranya toh. Nah, itu salahnya. Maka dari itu kenali dia Roh Kudus. Yuk kita lihat. Roh Kudus ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Jadi ini nanti tinggal kalau saudara sudah ngerti, tinggal pelaksanaannya saudara sendiri yang ngelakuin. Gitu. Saya pengen ngajari supaya saudara ngalami sendiri. Jangan gini, wah ya enak disembayang ke Pak, loh, bapaknya mati repot gue. Cari siapa lagi? Ngerti enggak? Sendiri supaya di dalam keluargamu itu nanti ada satu orang yang mengenal Tuhan dan seluruh keluarga diselamatkan. Luar biasa. Nah, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Nah, perhatiin, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini yang pertama. Nah, yang pertama ini kerap kali saudara tidak bisa menerima. Padahal Tuhan Yesus yang ngomong loh ini. Kalau kamu mengasihi aku, kamu nuruti perintahku. Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mesti dibaca. Nah, tapi saudara baca firman Tuhan tidak bakal bisa ngerti kalau tidak diajar oleh Roh Kudus. Nah, ada ayat Tuhan Yesus berkata, ayat 25, 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, kamu tahu fungsinya Roh Kudus? Ngajar. Ya tak? Ngajar. Dan mengingatkan. Nah, kamu baca. Nah, bagaimana supaya saudara mengenal? Sebab dunia tidak bakal bisa mengenal dia. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu kenal dia. Nah, ini yang saudara tidak bisa nangkep. Sebab kalau kelihatan, gampang. Benar tidak? Jadi kita mau kenalan sama seorang, kelihatan, gampang loh. Lah ini Roh Kudusnya kelihatan tidak? Hah? Tapi kamu kenal tidak? Piye kenali? Hah? Apa? Isa ngomong. Nah, ini masalahnya di sini karena kamu punya konsep macam-macam bisa ngomong. Sebab lo ini tadi kan ngomong sih Roh Kudus.
Tuhan ngomong Yesus baca tak? Ayat 17. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal. Sebab apa? Ia menyertai kamu dan akan diem. Loh, jadi kamu mengenalnya di mana dia? Donen dalammu. Nah, yang pertama, saudara itu harus percaya, oh, aku sudah percaya Yesus, dibaptis, aku terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus masuk, berarti Roh Kudus sudah ada di dalam diri kamu, enggak? Nah ya, nah, itu pertama kali. Nah, itu namanya iman, percaya meskipun tidak melihat. Lah, kamu kan belum lihat toh, enggak lihat toh Roh Kudus toh. Tapi kamu percaya ada di dalam kamu toh. Nah, itu langkah yang pertama harus kamu percaya bahwa di dalam kamu itu ada Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus ada di dalam kamu. Nah, tinggal sekarang memperkenalkan diri. Nah, kalau dia jadi penghuni di rumahmu, ya toh? Nah, dan kamu tahu bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang segala-galanya, karena fungsi Yesus diambil alih dia. Ayo, kalau kamu punya tamu yang kamu hormati, yang punya kuasa, yang punya tahu segala-galanya di dalam kamu menghendaki dia yang kenal kamu atau kamu yang mengenal mau dekat dia? Ayo, kamu toh yang mau deketin dia toh. Wong dia sudah Maha tahu. Ah, ini kesalahan orang Kristen apa? Kan kamu tahu Tuhan, kan kamu tahu Tuhan. Tapi dia tidak berusaha mengenal Tuhan. Ngerti tidak? Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama dia adalah kamu baca Alkitab. Nah, dia mengingatkan dan dia mengajar kamu. Lalu Roh Kudus sudah ada. Kamu percaya toh? Percaya toh? Nah, percaya, ya kamu belajar dekat sama dia ya, diajak ngomong toh ya. Kamu punya tamu, mbok hargai, mbok hormati, tapi mbok kasih kamar yang nomor 1, paling enak. Amarmu aja kalah, tapi tidak pernah mbok ajak. Kira-kira kerasan enggak? Nah, itu salahnya. Nah, lalu kamu tanya lagi, ngomongnya piye? Kamu percaya enggak kalau dia di dalam kamu? Lah, ngomongnya piye? Ya kowe ngomong bisa apa? Sampai awakmu dhewe wong do dalemmu. Kamu ngomong sendiri. Wong dia ada di dalam kamu, jadi kamu yang ngomong dhewe. Tapi pikiranmu tahu bahwa kamu enggak ngomong mbek dirimu, tapi mbek Roh Kudus karena dia ada di dalam diri kamu. Nah, lalu kamu tanya gini. Sudah ngomong, Pak, tapi tidak dengar. Jawabannya, ayo jawab mesti gitu tak kowe. Nah, kowe nek ngomong gitu itu dak bolak-balik kamu sing ngatur Tuhan. Atau Tuhan sing ngatur kamu? Harusnya Tuhan yang ngatur kamu toh. Wong dia Maha tahu, Maha kuasa. Jadi nek kowe ngomong, dia sudah dengar ndak? Cuma masalahnya dia mau jawab pondak kan sak sukae dekne toh. Lah kok kowe muni ora dijawab lho. Ngatur meneh enggak? Nah, itu yang menyebabkan kowe enggak kenal-kenal itu karena kowe sing ngatur. Dan Tuhan tidak mau, dia berkata, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada manusia, kepada yang lain. Jadi dia tidak mau. Tapi kamu selalu ngomongnya gini, kok tidak ngomong, kok tidak gelem ngomong. Nah,
Ini watakmu enggak? Kenapa? Karena kamu tukang ngatur. Fungsimu penolong ini salah. Makanya repot. Aku itu bisa berubah. Kenapa saya itu pemimpin, saya pemerintah, saya diktator, saya selalu individu. Kenapa sekarang bisa mengasihi istri saya dan saya bisa menghargai dia, menanya dia dalam segala perkara? Apa? Tetapi karena dia melakukan fungsinya Roh Kudus. Kalau aku sedang negor dia atau saya ngomong sama dia, saya tidak minta jawaban, tapi saya mau minta pengertian. Kowe ngerti? Jadi apalagi kalau aku marah mbek dia, kalau dia berani jawab satu kata, marahku double 2 kali. Saya galaknya dulu kayak apa? Tanya orangnya di sini. Kalau saya marah, saya negor dia, dia berani jawab atau memberi alasan, marahku double. Ini contohnya aja. Aku naik mobil. Kalau dia bilang, yang cepat-cepat, tak banterke. Nanti dek, wani ngomel, kowe sing nyopir. Tapi dek wani ngomel, tak dunke gitu tengah jalan. Kerasnya saya. Makanya anak saya Iin dulu bilang gini, "Pak, aku besok kalau punya cari jodoh kayak papa." Aku bilang, "In, tarik kata-katamu." Aku bilang, "Kenapa, Pak?" "Kamu tidak kenal papa dulu karena kamu belum lahir. Kamu tidak kenal papa. Kamu kenal papa kan papa sudah jadi. Sebelumnya itu kamu tahu. Aku pacaran dek mamahmu, pergi pesta." Aku bilang, aku cuma ngomong, "Pulang." Dia tidak cepat tak tinggal. Sampai dia itu ngejar saya nenteng sepatu. Karena kalau pakai hak kan turun trap kan susah. Wah, aku sudah nyetater sepeda motor. Nah, kalau dia tidak nyempro tak tinggal. Ngau pakaian pesta di jalan besar nenteng sepatu, gonceng sepeda motor. Sayang. Ayo jujur. Ada wanita di sini yang mau? Tidak ada toh? Pantesan kamu tidak dikasih suami model kayak aku. Makanya saudara tahu, tetapi di dalam Yesus semua diubah luar biasa. Dia bahagia sekali, saudara. Dulu saudaranya semua waktu dia pacaran sama saya bilang apa? Dilarang loh, saudara. Karena yang senang dia orang 7. Yang lain itu baik ngasihin apa, aku nggak pernah ngasihin. Ulang tahun ingat, boro-boro ingat dia yang inget ke aku. Aku ulang tahun loh yang yo lali. Nah, kenapa dia kok kepengen sama saya? Bukan kepengen, saya juga tidak kepengen sama dia. Tetapi Tuhan yang menetapkan. Sebab saya belum kenal dia 2 tahun saya sudah dikasih lihat toh. Itu loh jodohmu. Jadi saya bilang, mana sih Tuhan? Nanti kamu ketemu. Ya wis. Setelah saya senang dia, Tuhan ngomong itu jodohmu. Jadi hanya karena taat sama Tuhan, kita menikmati benar-benar luar biasa. Kehidupan kita sampai sekarang kayak orang pacaran terus. Tapi setelah bayar moh pacarannya gelem, kurang ajar. Dia bayar, saudara. 13 tahun pacaran tiap kali nangis. Tapi dia bayar dan diupahi Tuhan berapa? Kita menikah 35 tahun. Tambah bahagia. Ya dah. Sebab kalau menurut Tuhan itu luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Kamu ngomong aja. Adapun dia jawab apa tidak, kamu harus percaya bahwa Tuhanmu pasti sudah dengar. Dan pada waktunya kalau diperlukan dia jawab. Kenapa?
Karena ayatnya ada. Yuk kita buka di dalam Injil Lukas pasal 12. Jadi kalau saudara itu melakukan dengan tulus, tidak usah turut-turut ngatur ini loh, kepinteran kok itu. Perempuan itu dijadikan penolong, tapi lalu keminter. Jadi nung salah kaprah. Ojo keminter ta. Lukas 12 ayat 11 dan 12. Ayo dibaca dan dimengerti ya. Perhatiin. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah atau penguasa. Jadi penguasa ini siapa? Termasuk suami, termasuk pasangan, termasuk orang yang berkuasa dalam diri kamu. Ya. Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi dia ngajarnya memberitahu kamu kapan? Saatnya kamu harus ngomong. Jadi kalau belum saatnya ngomong, tapi kue kepinginnya apa? Bok jauh-jauh hari dikasih tahu. Kalau dikasih tahu jauh-jauh hari, pasti tidak kamu laksanakan. Kenapa? Pikiranmu jalan. Lalu kamu mikir, mesti ini. Ngotek ngene, nanti tek ngene piye? Tek ngene piye? Ngene piye? Akhirnya ngene. Dah salah. Makanya kerap kali Roh Kudus itu ngomong, ngajar, lalu memberitahu kamu tek kowe wis kepepet. Jadi dipepet-pepet sampai gepeng. Sing salah siapa? Nah, karena kamu sendiri senangnya dipepet-pepet. Kesalahannya di sini. Nah, saudara tinggal ngomong aja sama Roh Kudus. Umpamanya kamu sedang kesel, ya toh? Ya ngomong, Tuhan aku sedang kesel. Ngomong, jangan bilang kan Tuhan tahu. Itu piye tah? Wong Tuhan ini ndone kamarmu, kok kayak tempat tapi sebenarnya kau kan sudah tahu. Enggak usah lihat tahu. Nah akhirnya ya Tuhan ya kue bilang tahu ya memang aku tahu, tapi adem rasain lu. Nanti bisa gebor-gebor Tuhan ini tidak mau dengar, rugi. Jadi jalan saja kamu ngomong, ya toh. Sudah ngomong, kamu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya engkau sudah dengar. Selesai. Habis itu diam sebentar. Maksudnya diam sebentar itu kowe nenangno diri. Kalau dia berbicara, wong bicarane dari dalammu dewek. Tapi nek kowe mikir terus kok ini ngomong enggak denger. Wong ini luwih cedak ambek telingamu daripada ndekne sini. Nah, ini enggak bisa, ngerti? Jadi kamu tenang aja. Nah, sekarang biasanya nek kamu punya masalah, kamu sudah kemukakan. Langsung di sini itu ada setan sing ngomong. Lalu setan itu selalu mesti membela kamu. Permulaannya gitu. Membela supaya kue itu marah jengkel. Sebab orang yang sedang kena masalah paling seneng cari Nah, kamu harus tahu. Kalau kamu lalu dibela gitu, kamu bilang gini. Kemungkinan besar malah aku sing salah. Aku belum tentu benar. Nah, kalau kamu sudah bilang, aku benar lah. Itu pasti salah. Sebab benar menurut kamu, belum tentu benar menurut Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Belajar rendah hati. Loh. Maka dari itu, saudara jangan pusing. Kalau kemudian kamu di sini mamanya, kamu khawatir, kamu tak sakit.
kena divonis dokter kanker. Terus dong, mulai di sini kan ketakutan sembarang kali gitu dah. Nah, terus harusnya kamu kan ngomong sama Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, aku kok divonis sama dokter kanker. Nah, terus ngomong, Roh Kudus, kanker itu gak ada obatnya. Dibestral, diapa, cuma sekedar mengurangi, tapi tidak bisa menghilangkan. Nah, jadi Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Loh, karena kamu dan saya ini terus terang setelah menjadi anaknya Tuhan Yesus, kamu sudah dibeli dengan darah Yesus. Jadi kamu milik siapa? Milik Yesus. Jadi kamu sekarang jadi budaknya siapa? Yesus. Jadi yang punya kamu siapa? Yesus. Lah kok kowe sing netepno nae? Ya kamu mesti tanya sama Roh Kudus. Wong Roh Kudus itu yang mewakili Yesus di dalam diri kamu. Kamu bilang, Tuhan aku kena ini. Terus kamu doa piye? Sembuhin dong. Ya. Itu ngatur ndak? Merintah ndak? Kurang ajar ndak? Coba, kowe punya pembantu. Kowe punya pembantu. Terus tahu bahwa kowe dokter pembantu sakit, dia bilang, Pak dokter, sembuhin dong. Jengkel enggak dokter? Buat tendang enggak? Nah itu loh saudara. Kita itu kerap kali enggak nyadari. Kalau kita itu di dalam posisi yang benar, kamu ngomong aja, Tuhan aku gini. Aku ini sekarang kan milikmu Tuhan. Oh ya toh? Suamiku, keluargaku, anakku milikmu. Papa mama ya milikmu. Lah ya, aku ini milik. Tapi aku sekarang kok kena ini Tuhan. Maumu apa yang baik buat aku Tuhan, buat mama papa, buat anakku, buat suamiku. Ya toh tanya toh. Karena saudara percaya bahwa Yesus tahu yang terbaik. Kenapa kok kamu ribut, kamu nentepin dewek? Nah, kalau kamu mulai, wah aku disembuhin wah gini. Kamu mesti ngomong diri sama dirimu. Kowe sapa? Kamu isa apa? Ndak isa apa? Isa apa kok ribut? Mbok kuatiri, mbok takuti, kamu bisa apa? Ndak isa. Lah ya sudah. Lah kalau kamu tahu ndak isa apa, kenapa ndak datang pada Yesus yang tahu segala-galanya, yang punya kita, yang bisa? Kamu tanya, Tuhan maumu piye? Tak sukamu. Tuhan, seandainya Tuhan bilang, Tuhan, seandainya engkau suruh aku pulang ke surga, aku enak Tuhan. Tapi ya kasihan tuh loh yang tak tinggal ke Tuhan. Tolong deloono. Ya toh? Nah, nanti kan hatinya Tuhan kan ngerti hatimu. Hatimu justru belas kasihan sama-sama. Hati Tuhan itu enggak sampai hati. Ini contohnya mama. Mamaku itu pada waktu Tuhan bilang, waktumu tiba, ayo pulang. Nah, lalu dia mati. Dia cek gitu loh. Aku kok sudah pergi. Waktu dia pergi, dia sudah berangkat gitu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, dia bilang gitu. Aku kok inget anakku yang belum bunting besar yang belum melahirkan itu Tuhan. Dia cuma gitu. Tuhan, gak ngomong banyak. Aku inget anakku itu. Terus Tuhan jawab piye? Oh, kamu kepengen nungguin anakmu melahirke. Kamu kepengen lihat cucumu. Dia mesem. Iya. Dia wis balik lagi. Hidup lagi sampai anaknya melahirkan. Setelah keluar di pangku sama dia bilang, "Dan Tuhan aku sudah lihat." Berapa bulan kemudian pulang. Ngerti? Jadi karena kamu nanti mengenal Tuhan, maka Tuhan itu bilang apa? Kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, apa saja yang kamu minta, aku berikan. Minta itu tidak usah ngotot. Wong mamah tadi ya gak ngomong kok, cuma ada delok.
Anakku ngandung Tuhan. Lah Tuhan wis ngerti. Kowe kepengin lho. Penak toh? Mau gitu atau mau ngotot? Nah itu masalahnya. Ada contohnya perempuan itu yang ngotot terus itu. Akhirnya dikasih. Setelah berapa lama? Tapi dia gak ngotot. Ngomong aja Tuhan ini. Langsung Tuhan ngerti hatimu langsung. Ya balik. Ini contohnya nyunyahku dewek. Balik 3 kali balik. 3 kali mati urip. Ya kalau pada waktu mau mati, saya bilang gini, Tuhan. Saya yang ngomong malah. Tuhan, ini istriku keadaannya pasti mati. Secara medis mesti mati. Lah pembuluh darah pecah semua. Sampai sekarang ada buktinya, tangan sini sama sini. Sampai sekarang masih. Seluruh tubuh darah keluar. Matanya tidak bisa lihat, buta karena darah pecah semua. Aku bilang, Tuhan ini mesti mati. Terus selalu bilang, tapi istriku ini pasti salah Tuhan. Salah. Dan aku juga salah. Salahnya dari mana Tuhan? Terus Tuhan berkata, bukankah aku sudah ngomong dia tidak boleh ikut pelayanan dengan kamu? Kenapa dia ngotot ikut? Aku bilang, yang cepat bertobat, salah kowe. Wes gak boleh ikut, ngotot ikut. Aku bilang, terus iya betul salah. Sudah salah. Oke Tuhan, kita salah, konsekuen. Kalau dia harus mati, matilah. Wong memang salah, tapi tetap masuk surga. Terus saya berargumentasi sama Tuhan, tidak ngotot. Sembuhin dong, enggak. Aku bilang gini, Tuhan, aku pelayananku sesuai loh Tuhan. Nah aku ini bekas motor keranjang. Dan engkau janji aku, tenyonyahku mati, aku tidak boleh kawin lagi. Tapi siapa yang tahan? Loh, jujur di hadapan Tuhan. Jangan sok pahlawan iman. Di dalam Yesus sanggup. Wah, rawani aku. Aku rawani. Nah, aku bilang, apa? Kowe itu ndok sini itu tamu, ora ngomong. Laki-laki wong rat. Ini wong menegro kok. Jadi pada waktu itu saudara tahu, saya bilang, karepmu loh Tuhan. Nah, Tuhan ini bilang apa? Tidak apa-apa, dia perlu mendampingi engkau. Nanti. Balik ke, urip meneh. Sebab Yesus sudah ngomong, kalau kamu sayang nyawa, kamu akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kamu tidak sayang nyawa, karena aku, jadi kamu mencintai Yesus, kamu mendapat nyawamu. Nah, ya dah. Tapi kerap kali orang-orang Kristen nakal. Alkitab berkata, kalau aku tidak sayang nyawa, aku mendapat nyawa. Nah, tapi tidak sayangi nyawa, dipakai alasan karpe dewek. Salah. Tidak sayang nyawa karena Yesus. Jadi tidak sayangi nyawa karena kasih. Yesus itu kasih. Nah, ini tidak sayang nyawa supaya gelis mati ganti anyar. Salah. Nah, ini nakale wong-wong itu orang Kristen itu. Makanya dari itu saudara harus tahu cara saudara bergaul dengan Roh Kudus. Nah, hati-hati, saya pesan. Kalau saudara nanti sudah belajar peka, ngerti, komunikasi sah, hati-hati. Hati-hatinya apa? Kita kerap kali jatuh kepada apa? Kesombongan. Kesombongannya apa? Rasanya peka. Kadang-kadang suara hati bukan dari Roh Kudus. Nah, mau anggap itu kamu salah. Nanti malah tidak ketulungan, malah gagal. Nah, ini kebanyakan orang itu. Nah, makanya saya diajar Tuhan banyak.
Kalau Tuhan ngomong, lalu kamu mesti ingat cocok dengan Alkitab enggak. Terus kedua, membawa damai sejahtera enggak. Ketiga, itu demi kepentinganku atau kepentingannya Yesus atau orang lain. Kalau itu kepentinganmu, hati-hati. Kebanyakan bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena memuaskan diri kita sendiri. Tapi kalau dari Tuhan, luar biasa. Nah, bagaimana bisa taunya, Pak? Tidak bisa tahu karena firman Tuhan berkata apa? Semua dilihat buahnya. Jadi setelah dilakukan hasilnya apa baru kamu tahu. Nah setelah tahu kamu bisa membedakan. Oh tadi suaranya gini, itu suara hati. Oh ini, oh itu Roh Kudus. Nah lama-lama kalau peka nanti sudah tahu, ngerti. Oh Roh Kudus. Oh ini aku. Itu ngerti dah. Nah maka dari itu saudara, harus hati ini dipenuhi dengan pikiran ini. Harapan apa yang ada di dalam diri kamu? Satu adalah di dalam Yesus ada kekuatan Allah, hikmat Allah dan kuasa Allah. Sehingga kamu membutuhkan wahyu dan hikmat itu melalui Roh Kudus, bukan melalui yang lain. Sebab banyak orang Kristen akhirnya bisa pergi ke peramal orang pinter, lalu bilang sekarang ada ilmu tenaga dalam barang itu. Oh itu kan salah, tidak boleh. Harus melalui Roh Kudus. Roh Kudus berarti melalui kamu sendiri dalam hatimu dan melalui hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang benar-benar hidup berkenan di hati Tuhan. Maka saudara nanti akan ngalami hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Tidak usah gini, mana kok tidak ada hasilnya. Pekerjaan Tuhan, doamu itu kalau sedang Tuhan ngerjakan tidak akan memberitahu kamu, tapi kamu nanti lihat hasilnya. Buah-buahnya itu berubah. Saya sendiri terus terang saudara, dirubah Tuhan tidak tahu. Tapi istri saya bilang, kamu berubah banyak loh yang. Dulu aku ngomong marah, sekarang enggak. Kalau aku bilang alon-alon yang kok malah enggak ngebul. Ya, loh kok iso ngono? Piye itu? Ya enggak ngerti, aku saiki bisa ngerti kamu. Bisa ngerti kamu, aku bisa kasihan kamu loh. Bisa sayang kamu. Wong aku tuh dulu mata keranjang, tapi kue tambah bunder kok ya tetap sayang, aneh aku mana. Harusnya di mata keranjang kan bunder yang boleh sing gepeng, ya dah ini enggak. Wong aku bilang kamu dulu gepeng tipis punya, kandel punya, ini tebel punya, ya iso aku mana. Jadi aku sekarang sudah menikmati 3 generasi ya. Dan akhirnya senang terus saudara. Ngerti enggak? Ini hidup kekristenan. Dan saudara, enggak usah terlalu banyak khawatir dan susah. Karena apa? Tidak akan ada jalan keluar tanpa Roh Kudus Yesus. Apa masalahmu? Saya jamin, pasti ada jalan keluar. Sebab maut sekalipun Allah turun tangan buat kamu. Tidak usah takut. Anakmu, suamimu, apa saja, hadapkan di hadapan Tuhan. Caranya begitu tadi. Kamu lihat Tuhan bertindak buat kamu luar biasa. Karena Allahmu Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan hambamu sudah ajarkan di mana engkau ajarkan hamba. Dan hambamu sudah mengalami, istri, anak-anak maupun menantu semua mengalaminya. Dan hambamu mohon pada saat ini Tuhan, anak-anakmu di tempat ini, supaya mereka dapat mempraktekkan dan mengalami, supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mari saudara, angkat tanganmu, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, kamu katakan, Tuhan Yesus, aku minta supaya
aku dapat mengalami seperti yang baru aku dengar. Mari Tuhan Roh Kudus, aku rindu mengenal Engkau lebih dalam, supaya hidupku berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengar doaku. Sekarang ucapkan syukur. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau dengar doa anak-anak-Mu Tuhan, yang diucapkan bersama-sama. Engkau sudah berjanji di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, dan Engkau akan mendengar doa mereka. Hamba-Mu tidak tahu kembali lagi ke Surabaya kapan. Tetapi hamba-Mu percaya mereka yang hari ini mendengarkan, mereka akan mengalami bersama dengan Engkau. Supaya kemuliaan-Mu nyata. Dan keluarga demi keluarga diselamatkan. Dan Engkau pakai mereka menjadi saksi-Mu. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Oh Yesus, sikiakarata syakata. Koye kekiakarata syakata kaya karata sekete geria katasa. Turunkan Tuhan kemampuan untuk mereka dapat mengenal Engkau lebih dalam, supaya mereka lebih peka, supaya mereka lebih mengerti, supaya mereka lebih mengenal akan Engkau dan kasih-Mu mengikutinya. Terima kasih Tuhan, kekuatan dan kemampuan daripadamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus sikia karata syakata kaya karata.